tiba masanya kita bersama dengan panel kedua, yaitu individu yang tidak asing lagi kepada warga pendidikan di daerah Keningau. Tetapi kenapa hari ini individu ini muncul sebagai salah seorang panel? Karena ini sangat menarik perhatian saya, walaupun beliau seorang pentadbir yang menerajui sebuah sekolah, tetapi beliau masih mempunyai masa untuk memuat naik beberapa video sebagai bahan bantu untuk anak murid. Jadi beliau juga profil beliau juga menarik perhatian saya. Kalau saya teliti dari segi profil yang ada di tangan saya ini, beliau ini mempunyai pengalaman yang luas dalam dunia pendidikan. Sedari guru sandaran tidak terlatih pada tahun 1988 itu saya tingkatan 5, dan beliau sudah menjadi guru sandaran tidak terlatih di SFX masa ini. Kemudiannya menjadi guru sandaran tidak terlatih juga, belum terlatih juga di SMK Gunsanad. Dan kemudian di SMK Gunsanad terlatih pada tahun 1994 hingga 1999. Kemudian ke SMK 10 Penabawan sebagai penolong kanan pada tahun 2000 hingga 2003. Lebih daripada itu, beliau juga pernah memegang ketua unit sains dan matematik di pejabat pendidikan gabungan Keningau pada masa itu, gelaran PPD Keningau pada tahun 2004 hingga 2009. Oke. Kemudian 2010 hingga 2012, yaitu 3 tahun, beliau pernah memegang peranan sebagai timbalan pegawai pendidikan daerah Keningau di PPD Keningau. Dan seterusnya menjadi pegawai pendidikan daerah Nabawan pada tahun 2012 hingga 2014. Dan menjadi pengetua SMK Nabawan pada tahun 2014. Kemudian balik ke tempat asal, menjadi pengetua di sekolah di SFX dari 2015 sehingga kini. Itu dari segi pengalaman beliau sebagai penjawat awam, dan dari segi anugerah-anugerah yang pernah beliau terima. Beliau pernah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada awal 2000, tahun 2000, kemudian tahun berikutnya 2004 juga penerima guru cemerlang, dan seterusnya 2010 anugerah perkhidmatan cemerlang Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, dan tokoh kepimpinan pendidikan pada tahun 2015 oleh pejabat pendidikan daerah Nabawan. Dan tahun yang terdekat 2017 beliau pernah menerima anugerah Excellent Service Award Rotary Club Kota Kinabalu. Jadi itu adalah pencapaian individu yang akan kita tampilkan pada petang ini, tidak lain tidak bukan Puan Betty Leong, yaitu peneraju SFX. Baik, selamat petang Puan. Ya, selamat petang. Sehat petang nih. Oke. Baik, Puan, seperti yang saya nyatakan tadi, saya memang tertarik dengan keterlibatan Puan, terutama dalam hal memuat naik bahan-bahan pengajaran di channel Puan. Kalau tidak silap saya, lebih 80 video sudah dimuat naik dalam channel Puan. Baik, di sini kalau tidak keberatan, boleh tidak Puan berkongsi faktor utama yang mendorong untuk menghasilkan bahan-bahan pengajaran dalam bentuk video ini. Silakan Puan. Oke, terima kasih pada Dr. Laimah, ya, schoolmate saya masa di SMK Bingkur dulu, ya, tahun 80-an. Dan terima kasih kepada PPD Keningau karena menjemput saya lah, ya, sebagai salah seorang panel. Dan sebenarnya saya ini memang tengok YouTube lah
untuk mengajar, saya mengajar matematik tingkatan 4 dan tingkatan 5 lah. Tahun lepas tingkatan 4, tahun ini tingkatan 5. Dual language program ya, DLP, yaitu mengajar matematik dalam bahasa Inggris. Dan saya sudah mengajar murid saya ini dari tahun 2017 lagi, semasa mereka di tingkatan 1 ya. Jadi sekarang sudah tingkatan 4, sudah hampir tingkatan 5, mau tamat sudahlah ya. 5 tahun saya bersama-sama dengan mereka. Jadi pengalaman saya bila saya mau mengajar, saya sentiasa merujuk dengan YouTube, video-video pengajaran guru-guru di Malaysia dan juga di luar negara punya video lah ya. Sebab DLP ini dalam bahasa Inggris kan, matematik. Jadi banyaklah bahan yang saya dapat. Saya rujuk ya, saya rujuk guru-guru tersebut, macam Cikgu Chong ya, yang top lah sekarang nih di Malaysia, guru matematik. Cikgu Sefakri semua tu, Madam Wong. Untuk bahan saya, untuk bantu saya bagaimana mau mengajar murid ya. Jadi saya gunalah mereka punya kaedah ataupun tips tu untuk mengajar ya. Dan tidak pernah terfikir lah ya mau buat video sendiri. Tidak pernah terfikir. Tapi apabila PKP ya, kita punya MCO nih, murid-murid terpaksa belajar di rumah. Jadi saya mulalah ya buat video. Mula-mula pengajaran saya itu tidak ada video. Saya hanya bagi arahan kepada murid, rujuk buku teks. Sebab kejutan kan, masa PKP itu kita tidak ada pengalaman. Jadi first time PDPR. Kita bagi tahu, sila rujuk buku teks, lihat contoh ini dan buat latihan ini. Selepas itu hantar, cikgu akan periksa. Kita pun periksa lah secara online itu. Ya. Tapi saya dapati murid tidak paham, susah untuk paham. Ya, kalau dalam bentuk arahan. Jadi saya bilang mungkin saya perlu buat video seperti yang saya mengajar di bilik kerja. Dan murid tuh, cuma murid dia boleh nampak muka saya lah, kan. Jadi saya cobalah buat video. Ya, saya coba buat video. Tapi saya tidak terus ada YouTube channel lah. Jadi saya tidak terus masukkan dalam YouTube. Saya upload di WhatsApp, grup dengan murid. Dan di sanalah segala masalah timbul. Ya sudahlah, susah mau upload kan. Dan video itu pun perlu dikompres dahulu. Sebab terlampau besar dia punya space, murid tidak dapat download kan. Itulah masalah dia, murid tidak dapat download, lepas tu video tu kadang-kadang murid itu sudah delete, dia minta balik kan, dia mau tengok balik, kita kena send balik, dia kena download semula dan dia makan data lah. Jadi saya terfikir bagaimana mau bantu nih murid-murid. Saya buat video mereka tidak tengok sebab mereka tidak dapat buka. Jadi saya terfikir yang kalau YouTube dia ada link, ya dia ada link dan tidak payah download. Jadi bermula itulah Jun 2020 tuh saya mula upload. Ya, 2 bulan juga saya struggle bagaimana untuk mencari saluran yang terbaik ya untuk murid-murid saya. Jadi akhirnya bila saya guna YouTube, wah banyak kebaikan dia, ya. Murid saya boleh tengok melalui link, tidak payah download, dan mereka boleh anytime, anywhere, any place boleh tengok video saya tu, tidak akan hilang, ya. Mereka boleh cari di channel saya atau subscribe, dan memang amat memudahkan lah. Dan satu lagi yang saya suka bila masukkan video, upload video dalam YouTube ni kan, murid itu dia ada satu yang playback itu, playback speed itu kan. Student kita dia boleh kasih slow, dia boleh kasih laju kan. Jadi di sana sebenarnya berlaku juga differentiated learning. Murid pandai, mungkin dia tidak akan tengok semua video tuh, ataupun dia kasih laju. Dia hanya mau tengok yang dia mau saja. Atau murid slow, dia boleh kasih slow, dia boleh repeat, dia boleh dia kasih replay, dia boleh pause, semua itu kan. Jadi sebenarnya kan PKP ini membuatkan
ada satu lagi cara di mana kita dapat memperhebatkan differentiated learning. Kalau di kelas, mana ada murid mau suruh kita ulang berulang-ulang kali, lepas itu kita bilang, oke, saya ajar dulu nih murid yang lemah, jadi apa jadi pada murid yang pandai kan, dia terpaksa menunggu. Tapi di sini tidak. Mereka anytime, anywhere, any place, mereka boleh dengan sendirinya ya melihat video itu di their own space, their own time. Jadi memang yang mendorong saya sebenarnya membuat video ini adalah murid-murid saya. Ya, saya buat YouTube channel ini sebenarnya khas untuk murid-murid saya yang 33 orang itu, supaya mereka boleh paham apa yang saya ajar lah. Ya, jadi itu antara yang mendorong saya untuk membuat YouTube channel itu. Oke, terima kasih Puan dengan perkongsian itu. Jadi dalam kesukaran wujud inisiatif. Jadi itu antara lain yang saya boleh rumuskan yang mendorong Puan untuk membuat turun ataupun membuat video sendiri lah, dan untuk memudahkan pelajar-pelajar Puan tentu sekali. Oke, baik Puan. Jadi bila adanya inisiatif ini dan bila adanya video-video itu dimuat naik dalam channel ataupun maksud saya ada video yang diinisiatifkan oleh Puan sebagai salah satu bahan yang boleh digunakan oleh pelajar-pelajar Puan untuk belajar. Jadi bagaimana Puan melihat dari segi keberkesanan penyampaian ataupun keboleh capaian sasaran terhadap bahan-bahan yang telah diusahakan itu? Silakan Puan. Oke, saya punya klien ini sebenarnya khas untuk 33 orang murid saya, tingkatan 5 Emerald. Tahun lepas mereka 4 Emerald lah. Dan saya sangat bersyukur dan rasa bertuah lah. Saya buat survei ya, menggunakan Google Form kepada murid-murid saya ini sebelum, apabila saya buat video itu lah kan. Saya tanya mengenai dengan mereka punya talian plan internet ya. 100% ada talian internet, 50% guna wifi di rumah. Nah, 50% lagi half-half itu guna prepaid dan postpaid. Jadi saya bilang oke, no problem. Saya guna YouTube, guna video, memang mereka boleh lihat lah, boleh tonton. Jadi itu yang dari segi keboleh capaian memang capai lah, ya memang capai. Dan saya dapat juga dari komen murid, mereka memang paham apa yang diajar dan mereka rasa seperti dalam bilik darjah. Cuma mereka jarang-jarang lah saya kasih tengok muka saya. Tapi menulis seperti di whiteboard itu saya guna yang pen tuh kan. Nah, memang mereka nampaklah step by step apa yang saya ajar. Tapi pada mulanya ya, yang bulan Mac itu 2020, ada juga murid saya yang dia guna telepon ibu dia. Ibu dia bisnis, jadi waktu siang dia guna handphone ini. Student memang tidak dapat ikut kelas saya. Tapi malam dia akan buatlah ya. Dia tengok saya punya channel YouTube tuh, dia buat latihan dia, semua dia buat. Tapi waktu tuh dia tidak dapat ikut kelas Tapi bulan 6 itu dia boleh kasih siap semua latihan yang dia tertinggal tuh selama 2 bulan. Ya, dia dapat hantar kepada saya. Dan ada juga murid yang, dan student ini, guru saya, dia punya guru kelas, teacher Rita, dia tolong murid ini ya, dapatkan sponsor handphone dan juga itu internet plan lah. Jadi syukur saya punya guru kelas yang begitu prihatin. Dan akhirnya murid ini sekarang ada handphone sendiri, free. Dan ada juga yang perlahan-lahan lah saya dapati ibu bapa memainkan peranan. Ya, memainkan peranan. Ada juga anak murid saya yang dia pakai prepaid kan. Jadi dia tidak boleh, dia mau kontrol dia punya data. Jadi dia mau tengok video. Jadi tapi kan sekarang ada sudah plan yang unlimited data kan. Bayar RM35 1 bulan boleh unlimited. Jadi bila ada sudah plan seperti itu dan ibu bapak pun membantu, semualah murid saya memang setiap hari, setiap kali ada kelas, kehadiran 100%, hantar kerja pun memang baguslah. Dan mereka boleh buat latihan yang saya bagi itu. Ya. So saya berpuas hati dengan keboleh capaian
syukur ngam-ngam kelas yang saya ajar itu memang semuanya boleh ada capaian internet yang baik lah. Ya. Terima kasih sekali lagi Puan dengan perkongsian ini. Saya hembuskan macamnya. Sebenarnya Puan membuat turun ataupun membina bahan pengajaran dengan menggunakan platform video ini bukan sembarangan lah. Kenapa saya katakan begitu? Sebab sebelum Puan membina ataupun membuat naik, Puan mengetahui latar belakang dahulu. Latar belakang pelajar dari segi capaian dan pemilikan peranti itu. Jadi itu yang saya kata dengan adanya perancangan, apa yang kita lakukan itu pastinya ada hasil. Jadi di sebalik apa yang kita lakukan ini, ada dia punya key di sana ialah kita perlu merancang terlebih dahulu. Seperti yang dibuat oleh Puan lah, mengetahui latar belakang, peranti dan capaian pelajar. Sebab itu, penyertaan pelajar dalam pembelajaran itu boleh capai 100%. Itu yang saya boleh rumuskan lah. Baik Puan, dari segi capaian dan dari segi penyertaan pelajar kita tidak ada, kalau melalui perbualan tadi itu tidak ada masalah. Baik, boleh tidak kongsi beberapa video dan maklum balas sasaran terhadap bahan-bahan yang telah dihasilkan itu. Silakan Puan. Oke dokter. Mula-mula tuh saya memang buat video PDPR kan, itu salah satulah ya. Nanti saya akan kongsi. Yang kedua, ya, PDPR tuh yang ikut topik lah kan, ikut di butek semua tuh. Selepas itu bila murid-murid hantar latihan yang mereka berikan tuh, saya akan semak dan tengok apa kelemahan mereka, mana yang mereka banyak salah tuh kan. Nah itu saya buat video juga. Saya buat video, buat pembetulan. Saya bagi tahu, oke, Rama yang buat begini dan sepatutnya begini yang perlu dibuat ya. Saya juga buat video untuk ulang kaji ya, skema pemarkahan itu. Saya beritahu lah kalau buat begini berapa markah. Bila selepas ujian tuh kita buat pembetulan kan, juga saya buat video itu. Dan ada juga video yang tersempat juga lah pergi sekolah kan dengan budak-budak tuh tahun lepas. Saya tahu berapa bulan dia tuh dapat pergi sekolah. Saya buat rekaman video. Saya rakam pengajaran saya di Bidik Darjah dan saya edit sikit-sikit dan saya upload lah. Jadi ini untuk murid yang tidak hadir lah. Tidak hadir pada hari itu dia dapat tengok lah ya. Dan seterusnya saya juga bila saya buat Google Meet kan, tidak semestinya saya bagi tengok video aja. Kadang-kadang saya buat Google Meet dan saya mengajar murid, saya rekod Google Meet itu. Ya, saya rekod. Jadi daripada 33 orang murid, ada juga yang hari itu dia sibuk kan, dia tidak dapat ikut Google Meet. Macam 28 orang dia dapat ikutkan. Jadi yang 7 orang tuh macam mana kan? Ya bukan 7 orang, berapa tuh? 5 orang tuh macam mana kan? Jadi saya tebis pula dia saya punya Google Meet. Jadi saya record, and then saya buat video. Saya kasih jadi video, upload di YouTube. Jadi dia orang masih dapat tengok walaupun dia orang tidak hadir pada hari itu. Jadi ini satu lagi keistimewaan kita upload di YouTube lah. Dan seterusnya saya juga buat video untuk guru-guru. Saya sharing dengan guru-guru lah. Saya bilang bagus nih buat video dan bagaimana upload di YouTube, bagaimana mau record Google Meet, semua itu saya buat video juga untuk guru-guru ya. Dan selain itu saya buat video motivasi untuk murid-murid lah. Bila saya tengok macam bosan sudah mereka dengan PDPR ni kan, jadi saya buat video. Dan sebagai pentadbir saya kena berkomunikasi dengan warga sekolah ya, ibu bapa, guru-guru dan murid. Jadi juga saya buat video untuk menyalurkan sebarang informasi ya, maklumat penting kepada warga sekolah. Jadi kalau saya tengok sini ada macam 8 jenis video lah. Ada juga video lain tapi saya tak cakap sini lah, saya buat untuk hobi saya ya. Ada juga saya upload tapi itu tidak berapa penting lah untuk hari ini. Oke, jadi mungkin kita boleh tengok beberapa video ya.
yang simple sajalah. Ha? Saya tidak canggih lah video ni, tapi saya cater untuk murid saya, ya, yang 33 orang itu. Dan juga guru-guru saya. Oke, ini video satu contoh lah PDP saya. Good morning. How are you today? Okay, we continue with our lesson today. Direct variation, and we'll look at example 5 to 8 in the textbook. Yeah, let's the string. Express x in a term of w. That means x equals to something w. Okay, your something here is actually your k. Okay, 3, your w is 200. So you just substitute. Yeah, you just substitute inside here. So x. If y equals 0.14 and x equals 0.2, calculate the value of y when x is 5. Okay. This time y equals 0.7 x. So with this, you can find your equation 0.7 x. So now you just, it's very important, the square of its diameter. You cannot just write d, but this one, the square. So you have to write the square. Yeah. So you substitute 3.08 equal k times your d is 2.8 square. So your k is 3.08 divided by 2.8 square. You will get your k equal, or what you get, your d is 7. 7. Itulah guna pen. Jadi macam di lah. Is your 0.4. Cuma tidak nampak muka. Now you just substitute your k in, and then you. Okay. Boleh tengok next video lah. Mungkin boleh teruskan. Harap dia tidak ambil terlalu banyak masalah, ya. Video biasa-biasa saja nih. Orang matematik enggak. Inequality is, so this is your raw data, and you have to transfer it into a dot plot. So, do you still remember how to do dot plot? Okay. So let's recall and do it together. So first you must have the graph. Yeah. The graph, and then you must have a uniform scale here. So if you see your smallest data is 0, your largest data is 8. So your scale will be from 0 to 8. Okay, in a uniform form. Yeah, you start with 0. Okay, boleh next lagi lah. Siapa yang berminat, bolehlah pergi channel Betty Leong aja, simple, nama Betty Leong, dan boleh tengok lah. Kalau minat boleh subscribe, dan terutama guru maths mungkin minat lagi. Nah, ini yang lain kerja nih. You tell your friends what happened. Okay, what's the answer? What did you get? Okay, Camelia, what did you find? What's your answer? Range is range 6.5. Destination. Okay, Brandon? The range is 8. The total range is 6.5.
And the standard deviation is 3. So, are you surprised Yes. to see, even though you add or subtract with any number, but the same number lah, cannot be different. It must be a uniform number. What happened? It will be the same. The dispersion is still the same. That means Oke. Itu beberapa video lah. Ada lagi kayak itu Ada satu contoh yang bila saya buat pembetulan ya, pembetulan dengan murid. Jadi macam-macam sebenarnya kita boleh buat lah. Once kita sudah start kan, macam-macam tuh ide datang ya untuk kita This buat one, video. Masih tebal sikit. Dan kita guna yang saya nasib saya punya laptop ni touchscreen lah, jadi senang. T square is Dan guna pen. T. Yeah. So what is the translation of T? It is a translation. Yeah. So you have to do it twice. Okay, you have to do it twice. So this is your Ini object. record Now Google how Meet. to do it? Record Google Meet. You just this one E, yeah. It means the point E, yeah. Point E. You just point E, not the whole diagram. So point E is this one. So you just move 5 to the right, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, and then you go down 3. This is the first one. Oke. Jadi senang kalau murid dia tidak dapat ikut Google Meet tuh saya sudah rekodkan. Jadi dia boleh tengok balik. Tidak ada alasan yang kita bilang bila kita buat Google Meet murid tidak ikut, tidak dapat join, kan? Mereka boleh tengok di YouTube kita. Oke, next kita tengok maklum balas lah ya daripada murid-murid dan juga guru-guru yang telah menonton video video PDPR saya tuh. Ya, kita tengok sekejap dalam PowerPoint lah. Memang dia sangat memberi saya inspirasi dan semangat lah untuk terus buat video. Sebab banyak komen-komen yang sangat baik, sangat positif. Ya, saya pun terkejut. Ada dan guru-guru yang saya tidak kenal lah. Ya, ini contoh video rekaman yang saya buat tuh ada 3 lah setakat nih. Belum lagi saya tambah. Ya, yang tadi kita tengok saya bilang record untuk guru. Yang ini record Google Meet. Yang tadi itu ada beberapa lah yang saya sudah record. Oke, next kita tengok komen. Oke, maklum balas murid. Dia bilang di sini ini memang murid saya lah nih ya. The video make me understand more on how to solve problems involving sine, cosine, and tangent. And then next, thank you teacher. The video makes me understand much more. Much more about problem solving. Ya, oke next. Apa dia bilang nih? Helps me to understand easily. The explanation is easy to understand. Yeah. Very helpful. Thank you teacher. Thank you. You very helpful video. Dan you are the best. Itu pun cukup menggembirakan. Dan ada seorang murid ini, saya tidak kenal dari mana lah, ya. Dia bilang, thank you teacher, keep on posting video, okay? Dia bilang, it helps me a lot. Jadi tidak sangka, saya buat untuk murid saya, tapi murid mungkin dari sekolah lain, dari daerah lain kan, tidak tahu dari negeri lain, mungkin dia suka video tuh. Jadi ini juga membuatkan saya, oh oke, boleh buat lagi. Nah ini maklum balas daripada guru, ya, daripada guru, penerangan yang jelas terbaik cikgu. Dan juga bagus penyampaian bersama bahan untuk dirujuk, semua itulah cikgu pun boleh baca kan. Teruskan, very good presentation, nice video cikgu, okay. Terbaik perkongsian dengan penerangan yang jelas. So saya punya tema itu memang step by step lah. Bagus videonya cikgu, nanti saya akan kongsi kepada pelajar saya. Saya tidak sangka ini berlaku ya. Guru dari Semenanjung lah. Dia kongsi video itu dengan murid-murid dia. Ya. Jadi ada guna juga video saya tuh. Dan ini antara komen-komen yang lain lah ya.
bagus, dia bilang, and then ini apa lagi nih ya? Ini Madam Wong. Madam Wong nih saya berhubung dia sebab dia di LP juga. Saya memang kalau saya ada yang saya tidak paham kan, soalan yang saya tidak dapat buat, saya akan rujuk dia, ya Madam Wong. Dia akan bantu saya nih. Oke. Very articulate explanation. Ini pun baru juga saya terima beberapa hari yang lalu. Terkejut juga saya, tiba-tiba ada komen keluar, ya. Oke. Dan ini soal selidik yang saya buat dengan murid lah, ya. Bila saya buat dengan murid, saya tanya, are you satisfied with the virtual maths lesson so far? Ya, ini tahun lepas saya buatlah beberapa hari selepas dia upload video. Jadi saya tanya dia orang. Jadi kebanyakan di sini nih ya, 95% yang memang dia satisfied lah, ya. Dan yang lain-lain itu kecil pula tulisan. Saya terlupa sudah apa dia tulisan itu. Because apa dia bilang tuh is the same as in the school. They can understand and it's helpful when teacher share on some maths video. It's easy to understand because the YouTube video interest apa dia bilang tuh? Baca lah tuh, dia kecil tuh lah di sini, dia tidak pernah dapat baca. It's easy to understand because can replay many times until I understand. Ini satu berita baik. Kalau di kelas mana boleh buat nih? Kalau suruh guru ulang-ulang kena marah pula kan? Okay. Maths teacher really did a big effort. Ini saya pun terus adalah sejuk hati dengar, ya. Example how to solve. Ya. Oke lah tuh. Itu beberapa komen positif yang membina kepada saya dan dengan itu saya teruskanlah saya punya usaha untuk buat video. Walaupun sebenarnya memang bukan senang, membuat video nih, bukan senang. Banyak masa kita guna lah. Kita mau cari bahan kan, mau edit semua. Oke. Ya, Puan. Itu yang menjadikan saya tertarik itu lah. Bila nampak perkongsian yang macam itu kan, kemudian bahan-bahan yang dibuat itu, saya berpikir, Puan baik ini pengurus ini pentadbir. Lepas itu sekolah yang dia hadir ini bukan sekolah kecil, sekolah besar yang memang banyak cabaran. Jadi itu saya tertarik untuk mengajak Puan bersama petang inilah untuk menjadi panel dalam program sambutan Hari Guru di daerah kita. Jadi sebenarnya satu lagi yang saya ingin Puan berkongsi dengan warga pendidikan di daerah kita ialah dari segi peluang masa yang Puan ada itu. Seperti yang saya kata tadi, Puan ini bukan seorang yang tidak sibuk. Pentadbir pada masa yang sama, cikgu juga, dan pada masa yang sama, ibu juga. Begitu. Jadi, bagaimana Puan boleh ada ruang untuk, masih ada ruang seperti ini untuk, bukan sahaja untuk pelajar, tetapi juga untuk guru. Sila Puan berkongsi dengan warga pendidikan. Ya dokter, kadang lagi PKP kan, stres lagi dengan takut kena COVID segala-gala tuh kan. Jadi memang memang perlu banyak masalah. Ya, tapi saya paham lah ini kan orang yang 5 series nih. Sudah 50-an nih memang kalau belajar pasal teknologi ini ada slow sedikit. Jadi saya memang ambil banyak masa untuk adaptasi mau biasa dengan teknologi, ya. Terutama editing itulah. Dan mau belajar tulis semua itu kan supaya tangan tidak bergegar semua itu pun sebenarnya udah kena praktis juga. Tapi saya bersyukur saya ada mentor di rumah, sebenarnya anak-anak saya yang 3 orang nih yang sedang belajar di UMS. Mereka memang kalau IT no problem lah. Kalau kita ini macam apa kita panggil istilah kita ini digital immigrant. Kita jadi imigran kalau digital. Jadi mereka bantu saya, macam mana buat video, macam mana edit dan upload semua itu pun saya tidak tahu tuh dulu.
tapi anak saya itu ajar. Ya. Jadi syukur ada itu anak-anak. Dan seterusnya saya sentiasa rujuk YouTuber Malaysia yang matematik tu macam Cikgu Chong yang top lah. Dia video dia memang subscriber dia pun 10,000 sudah kan. Cikgu Delisha pun ada buat review kan, top 5 orang YouTuber di Malaysia, Cikgu Chong tu top nomor 1 ya, guru dari Sarawak. Dan bila saya buat video, saya bagi tengok dia. Tanyalah, okey kah video saya? Dia bilang suara cikgu macam tidak berapa jelas loh, dia bilang. Jadi dia cadang saya beli satu mikrofon ya. Jadi saya pun belilah secara online. Dan saya ada rujuk beberapa guru juga, macam Sir Fakri itu pun dia komen video saya, dia PM lah di Telegram tu. Dia bilang hati-hati bila ajar bab ini. Ingat tekankan yang ini gitu. Sir Fakri itu video dia memang saya rujuk juga sebelum saya mengajar. Saya tengok dia video dia itu sebagai panduan ya. Jadi banyak masa sebenarnya mau guna. Yang edit dulu kan saya mau kompres lagi tu, Cikgu Hishamuddin yang bantu saya kompres video. So saya bilang murid itu dia boleh download terlampau besar. Jadi dia bilang ada satu apps senang ya guna tu. Tapi bila sudah ada YouTube saya tidak kompres lagi lah. Saya tidak kompres. Dan sebenarnya masa pengurusan murid mau lawat murid, pantau di kelas tidak ada sudah. Sebab mereka kan di rumah. Saya tidak ada kerja sudah sebagai pengetua. Tidak boleh perhimpunan tiada, mau melawat kelas tiada, mau memantau perjalanan PDP semua tu tidak ada. Ya, tapi banyak mesyuarat lah kan. Google Meet tu banyak lah dengan JPN, dengan guru-guru, dengan PPD, dengan guru-guru semua tu. Tapi saya guna masa itulah, masa pengurusan murid yang sudah dan guru yang sudah tidak ada tu sebab PDBR ya. Jadi sampai kadang-kadang hari Sabtu Ahad pun masih buatlah video. Jaranglah saya rehat Sabtu Ahad ya, dan tengah malam kadang-kadang sebab macam besok dia PDP video belum siap edit, belum upload semua tu kan. Memang banyak juga pengorbanan, tapi keluarga dari family memang amat memahami ya. Jadi saya dapat buat dengan baik lah, ya, support dari family dan juga terutama dari family lah, ya banyak bantu dari segi teknikal juga. Baik, jadi saya dapat rumuskan apapun yang kita lakukan itu, dia punya poin itu di sana itu ialah komitmen. Kita punya komitmen lah. Kalau kita sudah ada niat, kita sudah ada hasrat, kalau tidak ada tindakan, dia tidak akan berlaku apa-apa juga tuh, tidak akan ada kejadian apa-apa. Tapi ada niat, ada keinginan, disertai dengan tindakan dan pengorbanan itu, komitmen itu, semuanya akan menjadi sebagaimana yang Puan kongsikan lah dari segi masa, ruang masa yang diambil untuk menghasilkan semua benda-benda ini memang tidak dapat dinafikan, tetapi itulah pengorbanan yang kita lakukan. Oke, jadi Puan, kita di penghujung berbicara bersama dengan Puan. Sebelum itu, apakah saranan atau harapan maupun perancangan Puan seterusnya, terutama sekali dalam mengharungi kemungkinan yang akan berlaku dalam perputaran pembelajaran anak-anak murid kita pada masa sekarang? Silakan Puan. Oke. Saya lihat sekarang nih kan, pengajaran guru nih dia sudah tidak sulit lagi lah. Semua orang boleh lihat sebenarnya. Jadi mindset guru kita nih perlu kita cepat buat adaptasi lah, ubah ya. Kita kena sudah deprivatization of practice. Ya, dia bukan lagi private tapi deprivatize ya. Dan saya mempunyai satu impian supaya kalau di SFX lah ya, harapan saya semua guru saya ini ada 52 orang lah. Setiap guru ada satu YouTube channel ya. Dan saya sudah buat perkongsian dengan semua guru saya, sharing the best practices. Kami ada 4 practices mau di-share, jadi saya salah satulah sharing dengan guru-guru.
semasa PDPR ini kan guru-guru kita banyak membuat inovasi PDP, jadi kami buat sharing. Memang hebat lah guru-guru saya buat sharing tuh ya. Dan kami bersetuju yang YouTube ini satu saluran untuk kita menyampaikan PDP kita dengan berkesan ya. Jadi saya ada buat PLC, Teacher Sharing Session dengan penelitian matematik, dan kami bersetuju. Semua guru matematik 7 orang bersetuju. Mereka akan buat YouTube channel untuk demi murid-murid Franciscan kami. Jadi kalau SFX satu guru, satu YouTube channel, why not? Harapan ini dibesarkan lagi. Untuk PPD Keningau, satu guru, satu YouTube channel, ya. Dan mungkin boleh membesar lagi untuk negeri Sabah dan juga Malaysia, ya. Jadi kita dapat nampak betapa jadi guru-guru kita nih yang kalau saya di SFX, saya punya guru ramai yang senior, berpengalaman, yang sangat baik dia punya pengajaran, ya. Tapi sayang, hanya murid SFX saja yang dapat pengajaran yang begitu baik itu. Jadi kenapa tidak dikongsikan? Jadi saya cabar guru-guru saya, janganlah terlalu low profile. Buatlah YouTube channel. Kalau tidak mau dia public, kasih unlisted video tuh, kita buat channel tapi video yang kita keluarkan, kita upload tuh kita kasih unlisted. Guru-guru saya tahu sudah nih. Jadi mereka mulahkan dengan unlisted dulu lah. Yang dapat nampak mereka punya video tuh murid-murid mereka sahaja. Tapi bila mereka sudah confident nanti mungkin mereka akan taruh publik lah, ya. Jadi itu satu harapan saya kepada guru-guru dan kepada murid-murid. Harap murid-murid ini cepatlah membuat adaptasi. Sebab saya dapati murid saya nih, mereka balik-balik mengeluh, ya 70%. Saya buat survei, 70% mengatakan online tidak minat dengan online, dengan kelas online. Tapi sebenarnya kenapa mereka tidak minat? Mereka tidak paham. 50% mengatakan daripada 70% itu mereka tidak paham, sukar untuk memahami online. Tapi saya rasa dalam dunia sekarang nih ya, you don't understand, what do you do? Kan? Tanya dengan guru, tanya dengan kawan-kawan, ataupun you search YouTube. Cari di Google, YouTube untuk paham. Jadi mindset budak-budak kita ini sekarang, PDPR kan, dia bilang, oh tunggu habis dulu PDPR, bila bersemuka baru saya boleh tanya guru, baru dia mau tanya. Bila bersemuka ada kawan-kawan saya, baru saya mau tanya kawan-kawan saya. Dia mau yang begitu. Jadi mentality dia tuh, mindset dia tuh perlu diubah. Ya, perlu diubah. Jadi kita sebagai guru nih, kita kena berusaha bagaimana supaya cepat berlaku perubahan mindset ini. Saya pun setengah struggle untuk murid-murid saya ini. Sebab ada yang dia sudah mulai bosan dengan PDPR ini. Dia bilang, itu ya balik-balik. Itu ya balik-balik kan. Tapi kalau dia ingat tanggung jawab dia sebagai seorang murid, dia akan ubah tuh mindset lah. Jangan, kita sekarang nih, PKP kah, PDPR kah, atau bukan PDPR, sebenarnya murid-murid ini ada authority untuk menguasai ilmu. Di mana-mana, anyway, anytime, any place. Mereka sebenarnya boleh mendapatkan ilmu, tidak semestinya di bilik darjah. Jadi itu dua harapan saya, guru dan murid. Ya, semoga perlahan-lahanlah kita dapat mengadaptasi perubahan norma baru dalam dunia pendidikan kita ini. Bagi guru-guru kita dapat cari berbagai pendekatan untuk memastikan ya anak-anak murid kita ini mendapat pembelajaran yang bermakna ataupun pembelajaran yang berkesan. Ya, itu sahajalah dokter harapan saya sebagai ialah pendidik. Terima kasih dengan perkongsian ini, Puan. Ramai yang memberi komen warga pendidikan bukan sahaja di daerah kita, tapi saya melihat juga dari Kunak, ada lagi dari daerah lainnya yang mengatakan sharing ini bermanfaat dan mereka setuju dengan apa yang Puan katakan. Ada juga yang mengatakan di sini bahwa masalah betul Puan Betty dia cakap di sini, masalah capaian internet boleh kita kurangkan dengan memaksimalkan
fungsi offline Google. Nah, itu antara lain komen di sinilah. Jadi mereka ada juga yang mengatakan mereka termotivate untuk mau sudah bikin ini video lah untuk dijadikan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran. Betul ya apa yang Puan Betty kongsikan dengan kita pada petang ini. Kalau di kelas manalah mungkin pelajar kita dapat mengarahkan kita untuk ulang lagi kan. Tapi ini keunikan video ya, ini keunikan video yang mana pelajar itu boleh kontrol, boleh kawal dia punya proses pembelajaran itu. Kalau tidak dia paham, dia akan ulang. Kalau dia tidak dapat ikut on time pengajaran dan pembelajaran masa itu, dia akan ikut pada masa yang sesuai baginya. Jadi tidak ada lagi istilah, mungkin satu masa nanti saya membayangkan begini ya, bila bahan-bahan pengajaran seumpama ini banyak diperoleh, memang pun banyak, jadi tidak ada lagi istilah yang dikatakan sebagai kecicilan dalam menikmati pembelajaran. Sebab macam yang kita cakap tadi, bila-bila masa, di mana-mana sahaja boleh peroleh dan boleh belajar. Begitu kan Puan? Yes. Jadi sebenarnya saya ingin bersembang lagi dengan Puan Betty nih sebenarnya, tapi masa kita sudah di hujung bersama dengan Puan Betty, tetapi di akhir nanti selepas semua panel sudah berkomunikasi dengan kita, kita ada ruang lagi untuk bersembang dengan mereka ini jika diizinkan. Jadi terima kasih Puan Betty dengan perkongsian tadi, semoga itu memberi wadah baru ataupun pemikiran baru bukan saja dalam kalangan pelajar tetapi juga mungkin warga pendidikan di daerah Keminang. Terima kasih sekali lagi Puan Betty. Okay.